pagi untuk Anda semua. Ya, senang sekali untuk pagi hari ini kita ketemu lagi di program acara Ogi Baru Menyapa, obrolan pagi seputar baru menyapa ya. Di hari Senin tanggal 30 Juni 2025. Ya, kembali Alil hadir menemani Anda di acara ini dan tentunya selama 1 jam ke depan kita akan menemani Anda di acara ini. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, dan selamat bersiap-siap ke tempat aktivitasnya. Ya, ataupun saat ini sudah ada di tempat kerja, kami ucapkan selamat beraktivitas, selamat menjalankan segala rutinitas pagi ini. Ya, seperti biasa, Alel tidak sendiri namun ditemani sama Bang Ilo yang saat ini sudah ada di studio 2. Assalamualaikum Bang Ilo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam demokrasi. Ya, seperti itu barangkali. Salam dari kami, Bang Ilo dan Formasi Kabupaten Baru ya. Iya. Silakan boleh ya. Ya, dan pagi ini kayaknya cuaca ini agak bersahabat. Iya, tapi dari sengi makeda biasa bosi biasa tuh. Wah, mau pelah. Ya, kadang hujan, kadang wah cuacanya panas. Iya. Ya, mudah-mudahan pagi ini semua segala aktivitas yang ingin dilaksanakan berjalan lancar ya. Ya, begitu mungkin Bang Ilo. Jadi pagi ini dan mudah-mudahan obrolan pagi kita ini semakin hari semakin siap ini Bung Alil. Iya. On time gitu ya. Jadi kalau saya sih berharap on time kita semua, karena kalau tidak ya mungkin saya teman-teman menganggap tidak jalan acara kita sampai sudah mereka tidak lagi. Iya. Dan ya, jadi untuk Anda kita mohon maaf karena ada masalah tadi di studio, jadi diperbaiki dulu ya. Tapi tak apalah ya, mudah-mudahan besok-besok kita hadir kembali dan tentunya pada pukul atau hari waktu yang sudah diberikan untuk Anda semua. Baik, pagi ini kalau kita baca-baca informasi-informasi yang ada di media sosial ini ada berbagai, tapi kalau di seputar Kabupaten Baru ya informasi-informasi yang berbagai macam dibaca-baca di media sosial, di grup-grup ini. Ya megato informasi, tapi ya informasi dari pemerintah yang saat ini sudah dilaksanakan. Kemudian ada kemarin itu Om Ilo, kemarin itu kayaknya pembukaan Bupati Kab ya. Bupati Kab yang ada di Sumpang ya, jadi dibuka oleh Bupati. Iya. Iro nih Om Ilo. Ya. Agak seneh lo kakakku agak seneh. Kan setiap hari mungkin kita juga lewat di jalan raya ini, jalan poros. Ya. Biasanya tuh kan engka agak seneh kat pokok-pokok Ya. Ya, sangat berbahaya juga bagi pengendara sebenarnya itu. Apa itu? Pokok-pokok ya tuh gondolo rekin nah dek nah. Engka ku beberapa titik itu saya lihat ada di Gresik, kemudian di daerah Botoe. Iya. Ya, di naga daun na Omilo gondolo nih. Iya. Jadi agak berbahaya sebenarnya. Apalagi makukue angkatona cuaca yang tidak bisa menentu, yang tidak menentu tuh. Kadang hujan lebat, wah. Jadi agak berbahaya bagi pengendara. Ya, kalau pohon yang memang sudah lapuk atau ya sudah
tidak hijau lagi ya, mungkin memang harus dibersihkan ya, Iya. ya ditebang. Apalagi kan sekarang PLN itu punya program untuk sisa pembakaran batu bara itu diolah lagi dengan kayu-kayu yang udah diracik itu, dan sekarang kan banyak itu yang menjual kayu-kayu atau batang-batang pohon itu ke PLN, jadi itu bisa bermanfaat sebenarnya boleh. Iya. Karena kalau tidak ditata atau dibersihkan, itu kan bisa mengganggu keselamatan daripada pengguna lalu lintas. Dengan catatan menurut saya kalau selalu terkait dengan pohon ini ya kita lihat dulu. Kalau memang masih bagus, masih hijau dan tidak terlalu rawan untuk keamanan ya enggak apa-apa. Tapi kalau memang sudah dianggap membahayakan mestinya harus dibersihkan, Bung Alim. Oh iya, apa wita we bahaya tongen nih, katongen dah agak magasen magasen dek tongen agak daun ya. Iya. Artinya bentuk antisipasi ya, nanti jangan terjadi baru saling menyalahkan. Itu yang perlu dilakukan. Kalau karena itu memang pejabat-pejabat yang terkait ini pertama paling sering rajin turun ke lapangan. Yang kedua mestinya membuat hotline gitu loh maksudnya, sehingga masyarakat muda melaporkan apakah itu siapa leading sektornya, misalnya katakanlah lingkungan hidup ataukah koordinasi dengan Damkar ya. Itu kan bisa saja semua bahwa ada ancaman seperti ini, bagaimana kira-kira solusinya. Namun sebelum kita lanjut terkait dengan hal-hal seperti itu, kita harus membahas dulu ada paling tidak menginformasikan beberapa hal di Kabupaten Baru yang terjadi beberapa minggu-minggu ini, Bung Alil ya. Yang pertama penggantian Kapolres baru ya. Jadi Bapak Kapolres baru itu sudah berganti ya. Dari sebelumnya itu kita tahu semuanya bahwa ada AKBP Dodik Susianto SIK, kini digantikan oleh AKBP Ananda Fauzi Harham. Jadi insya Allah mungkin tidak lama lagi ada pelantikan atau serah terima jabatan Kapolres baru di Kabupaten Baru ini, dan tentu atas nama kita semua mengucapkan terima kasih kepada Kapolres yang sudah selesai masa jabatannya di Baru, sekaligus mengucapkan selamat datang tentunya kepada Kapolres baru Bapak Ananda Fauzi Harham. Semoga dengan kehadiran Kapolres baru ini bisa lebih meningkatkan lagi presisi daripada Kepolisian Republik Indonesia khususnya di Kabupaten Baru, Bung Alil ya. Kemudian ada juga peristiwa yang terjadi demo Gapembar ya, Gabungan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa di Tugu Payung, yang dilanjutkan di depan kantor Bupati, di mana ada beberapa poin tuntutannya kepada pemerintah daerah, Bung Alil. Menurut saya, secara pribadi menurut kita semua bahwa demo itu sesuatu hal yang sangat wajar. Dia sebenarnya adalah nutrisi bagi demokrasi, karena program aksi seperti itu adalah merupakan jalan untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, manakala ruang-ruang diskusi dan dialogis itu semakin berkurang, Bung Alil. Sebenarnya hari ini kita ingin membahas itu, teman-teman semua yang rajin mengikuti acara ini. Tapi karena sesuatu dan hal maka mungkin dipending dulu. Seperti itu, Bung Alil. Dan sengesor demo ya, 1 hari saja demo. Tapi di lain waktu juga kita lihat ada kegiatan yang dihadiri oleh Bupati, memberikan semacam materi atau arahan pada pengkaderan atau pelatihan yang dilaksanakan oleh Gapembar. Nah, ini menurut saya satu hal yang sangat menarik ini, Bung Alil. Manakah? Ya, kan menarik. Karena ada demo yang dilakukan oleh Gapembar, kemudian ada juga kegiatan dilaksanakan Gapembar yang dihadiri oleh Bupati, Bung Alil. Siapa tahu latihan. Siapa tahu latihan. Mungkin karena Gapembar kan sendiri memiliki program-program untuk pelatihan ya, berjenjang untuk
pemuda, pelajar dan mahasiswa ya, mungkin seperti itu Bung Alil. Ya, sebelum kita lanjut Amila, kita baca-baca dulu apa komentar yang ada di bawah ini. Ya, my hobi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca memang tak menentu, mungkin terkait perubahan iklim. Betul ya. Abdul Malik pagi juga Pak Malik. Ya, kemudian lanjut Mukminin. Assalamualaikum, sehat selalu host. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di pagi ini, baik yang melalui TikTok, kemudian di Facebook, kemudian di YouTube. Ya, mudah-mudahan pagi ini Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semoga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada pagi ini berjalan lancar. Ya. Oke, Amilo. Iya. Ya. Kita lanjut. Selain itu, Amilo, apalagi yang tentunya Ya. kita bahas pagi Jadi ini? yang saya sedikit ingin kasih catatan ini, karena kita tidak bahas secara eksplisit ya terkait dengan demo Gapembar itu adalah minimnya pemberitaan. Kalau kita lihat ya, minim sekali pemberitaan, padahal demo itu dilaksanakan di Tugu Payung dan dilanjutkan lagi di depan kantor Bupati, dan ada beberapa tuntutan mahasiswa Gapembar ini ya, seperti misalnya mereka menuntut pengusutan program makan bergizi gratis MBG. Iya. Nah, saya juga tidak tahu ini MBG aja ini belum terlalu jalan belum. Bagaimana sudah minta ada pengusutan ya? Ada apa ini? Ini kan juga tidak terlalu dijelaskan sebenarnya Bung Alil. Mestinya kalau ada narasi seperti ini itu dijelaskan supaya jelas. Ya. Seperti itu. Kemudian kawasan industri baru Kibar. Saya tidak tahu apa kontennya juga di situ, konteksnya seperti apa di Kibar itu. Kemudian ada tambang ilegal ini yang dianggap merusak lingkungan, Bung Alil, termasuk menyoroti atau mungkin ada aspirasi terkait dengan fasilitas pendidikan. Dengar-dengar ini mereka menuntut agar mungkin asrama seperti di Kota Parepare dan di Makassar itu mungkin lebih dioptimalkan. Saya tidak tahu Parepare memang ada atau belum. Kalau Makassar kan sudah ada ya asrama Gapembar ya. Iya. Kalau di ya mungkin karena sudah mulai juga banyak mahasiswa baru yang kuliah mungkin di Parepare, sehingga mereka membutuhkan juga asrama untuk di Parepare. ya mungkin mengusulkan ya asrama di Parepare di. Iya. Iya. Menarik tadi itu MBG. Bagaimana itu? Maksudnya MBG mau diusut? Mungkin anunya apa? Saya tidak tahu ini Bung Ali. Ini saya hanya membaca di media saja bahwa ada seperti itu permintaan mereka ya. Karena kalau MBG ini menurut saya ini kan baru proses yang berjalan beberapa bulan ya setelah presiden ini terpilih, dan baru kalau kita lihat ini juga ini baru ada beberapa dapur atau baru beberapa pengelola, sementara yang lain baru sementara mempersiapkan Bung Alil. Nah, kita tidak tahu apa kira-kira yang dipermasalahkan di sini di makan bergizi gratis di baru ini Bung Alil. Apakah maksudnya mereka ingin mengevaluasi secara nasional seperti banyak permintaan daerah-daerah supaya presiden lebih konsen saja kepada pendidikan gratis, bukan MBG-nya malah ya. Kita tidak tahu Bung Alim. Tapi sepertinya mungkin ada hal yang lain. Saya mencoba kemarin juga menghubungi ketuanya ini, tapi belum sempat ada komunikasi. Iya. Mas susah kapan hubungnya Pak? Oleh kapan Elena tuh laksanakan kan kegiatan LDK kah? Tidak tahu. LK Latihan Kepemimpinan. Saya lihat itu yang ada di Bolosobay kayak itu. Oke, ya mungkin seperti itu. Karena kemarin juga sempat saya kumpul-kumpul dengan anak-anak pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, PMI, beberapa pengurus cabang. Waktu saya kebetulan ada camping ground kemarin di Lasondrai, saya panggil beberapa adik-adik dan
pada saat malam hari itu jam 12 malam itu ketua cabang PMI-nya juga diundang menjadi narasumber di acara itu. Jadi di situ saya dapat info bahwa Gapembar juga punya kegiatan pelatihan. Iya, Ade Mukminin ini, apa boleh saya mengutarakan suatu masalah saya hadapi? Iya. Boleh Silakan Pak Mukminin ini. Iya. Untuk yang pagi ini yang jangan lupa tap layar ya. Di tap layarnya ya, kemudian dibagi-bagikan link ini ke teman Anda atau sahabat Anda ya, supaya lebih banyak mengikuti acara kita di pagi ini. Iya. Oke, Abdullah, kita lanjut, dan tentunya untuk yang ingin menyampaikan atau komentar, ya silakan Anda bisa komen di komentar di TikTok ya, kemudian di Facebook juga boleh, atau di YouTube. Iya, Abdullah. Ya. Iya. Agak sih. Ya, kemudian yang saya ingin sampaikan juga di sini, Bung Khalil, bahwa meskipun ini dalam konteks kejadian-kejadian yang ada di daerah lain atau informasi secara nasional, tapi ini penting untuk menjadi warning juga bagi di daerah, Bung Khalil ya. Iya. Seperti kita tahu bahwa di era Presiden Bapak Prabowo Subianto ini kan boleh dikata pemberantasan kasus korupsi itu semakin ada kelihatan peningkatan, Bung Khalil ya. Jadi ini juga mestinya harus hati-hati nih di daerah ini, Bung Khalil ya, karena tidak tertutup kemungkinan, apalagi peran kejaksaan itu memang diharapkan oleh Bapak Presiden supaya lebih maksimal lagi, Bung Khalil. Seperti kita tahu semua, menjadi berita viral dugaan korupsi perjalanan fiktif Kejati geledah Setuan DPRD Bengkulu, Bung Khalil. Kita lihat di TV, di media sosial itu, di media-media mainstream itu kan kelihatan bahwa Kejagung ini melakukan mendatangi, menggeda ya Setuan DPRD Bengkulu, Bung Khalil. Nah, ini terkait dengan perjalanan fiktif, Bung Khalil. Jadi hati-hati yang suka perjalanan dinas ini, kalau masih mau seperti tempo-tempo dulu ya, mulai hati-hati, karena saya lihat memang ada warning juga yang sudah diberikan oleh Pak Kejagung terkait dengan itu, Bung Khalil. Kemudian yang paling baru terakhir ini, Bung Khalil, ini juga sempat viral ini. Adalah OTT yang dilakukan di Sumatera Utara, di Medan, oleh KPK yang PUPR itu, Bung Khalil ya. Kemudian kita tahu, dan itu ada dugaan menyeret-nyeret juga kepada gubernur, kalau kita lihat ya, artinya ada dugaan, Bung Khalil, mengalihkan ke sana ya. Kita tidak tahu seperti apa nanti ujung daripada OTT ini, tapi menjadi warning, Bung Khalil ya. Di era sekarang ini sepertinya memang ada peningkatan untuk memberantas kasus-kasus korupsi ini, yang sebenarnya modus operandinya itu sudah ditahu oleh para penyelenggara hukum kita, bahwa di dalam daerah itu ada yang namanya ketua kelas. Kalau ada ketua kelas kan ada bapak kelasnya tuh. Seperti itulah, Bung Khalil ya. Ya, kita hanya saling mengingatkan saja, Bung Khalil, supaya kejadian-kejadian seperti itu tidak terjadi juga di daerah kita, Bung. Tidak terjadi, maksud saya. Oke. Ada Mukminin ini terkait tadi mau katanya unek-uneknya mau disampaikan. Iya, Mukminin sudah 10 tahun bertugas di PKM Pujananting. Belum dapat istriku rumah dinas dokter gigi yang ada cuma cuma kamar dinas di dalam satu rumah dicampur dengan pegawai lainnya. Oh iya, Bung Khalil. Iya, tidak dapatkan rumah dinas. Rumdis. Iya. Dokter gigi ya yang ditugaskan di PKM Pujananting. Iya. Ya, mudah-mudahan ada yang mendengarkan. Kita ini, Bung Khalil, kalau terkait dengan itu mestinya kan terutama di desa-desa sih sebenarnya, Bung Khalil ya, mestinya pemerintah menyediakan fasilitas itu.
Karena kenapa? Kita bersyukur itu kalau ada dokter-dokter yang mau betah dan tinggal di desa. Kebanyakan kan melirik semua daerah-daerah yang ekonominya jauh lebih maju, tingkat kemampuan masyarakatnya untuk membayarkan bisa lebih ya. Oleh karena itu ketika ada dokter yang mau ditempatkan di desa, itu suatu hal yang sangat luar biasa. Mestinya fasilitasnya disediakan supaya bisa lebih bekerja lebih baik lagi, Bung Alil. Nah, yang seperti ini sebenarnya harus dikoordinasikan dengan leading sektor terkait seperti Dinas Kesehatan. Nanti Dinas Kesehatan ya yang akan menyampaikan ke pemerintah tentunya untuk dimasukkan di dalam anggaran. Karena kalau di desa itu kan saya ingat persis dulu di beberapa tahun yang lalu itu kan selalu dianggarkan itu rumdis di daerah puskesmas. Tapi itu barangkali untuk dokter umum. Saya tidak tahu kalau dokter gigi, Bung Ali, apakah ada mestinya tidak ada perbedaan, Bung Ali, karena sama-sama memberikan pelayanan. Iya. Contoh kalau di PKM di PK ya, kayaknya ada itu rumah dinasnya. Iya, rumah dinas dokternya. Iya. Apalagi kalau mungkin di Pujananting ini, siapa tahu dega lokasi nomor. Ya makanya tidak ada sih, maksud saya kalau persoalan lokasi, kalau di daerah Pujananting itu masih banyak lokasi yang bisa digunakan. Ini hanya persoalan koordinasi saja barangkali. Jadi ini ada beberapa hal yang bisa menangkap sebenarnya ini, Bung Alil. Jadi leading sektornya itu adalah Dinas Kesehatan. Yang kedua, anggota DPR perwakilan dari dapil di sana, Bung Alil, ini bisa menyuarakan DPR. DPR itu kan punya 3 fungsi, Bung Alil. Salah satu fungsinya itu adalah anggaran, Bung Alil. Nah, jadi sekali meskipun dia juga sebagai aspirator, dia juga yang mengatur anggaran. Jadi mestinya ketika pemerintah daerah memasukkan anggaran, perencanaan anggaran, mereka sudah langsung katakan, baik panggil Dinas Kesehatan itu. Saya dengar ini di Pujananting ada persoalan tidak ada rumah dinas untuk dokter gigi. Bisa enggak dimasukkan di dalam program tahun ini? Kan seperti itu, Bung Alil. Nah, kecuali kalau anggota-anggota DPR yang ada di sana juga tidak tahu masalah, tidak pernah juga disampaikan, dan dia juga tidak rajin turun, ya memang susah, Bung Alil. Padahal tugas utamanya itu adalah bagaimana dia mewakili dapilnya. Ketika ada problem-problem seperti itu, apakah dia berkoordinasi dengan leading sektornya terkait, atau pada saat ada rapat paripurna atau membahas hal-hal seperti itu, dia bisa sampaikan ke eksekutif, Bung Alil. Seperti itu, Bung Alil. Iya. Jadi harus turun ini anggota DPR yang dapil sana. Iya, kalau seperti itu Bung Alil kan tidak perlu lagi disampaikan, memang sudah jadi tupoksinya dia. Sebenarnya anggota DPR itu lebih banyak di lapangan itu lebih bagus, kecuali ada cara-cara formal di. Tapi kemungkinan menyerap aspirasi. Kemungkinan apa makade kan megang kuota makade hirang anggota DPR jarang hadir ku kantor siapa tahu banyak di lapangan tahu. Ya belum tentu juga, Bung Alil. Oh begitu belum tentu. Mungkin juga dia tidak masuk karena memang menganggap bahwa tidak ada juga kegiatan. Padahal sebenarnya meskipun tidak ada kegiatan formal atau resmi di kantor, tapi kan dia bisa hadir karena 1 kali 20 dalam waktu pagi sampai sore bisa saja ada laporan warga atau mau ketemu dengan wakilnya di DPR. Adanya komentarnya Mukminin ini. Sudah saya sampaikan kepada Bupati Pak Suwardi dan Ketua DPRD Pak Lukman, tapi tidak ada solusi dulu ya. Mudah-mudahan Ibu Bupati sekarang beri solusi. Pura nih Pak Nano tahu sampaikan. Ya, kalau sudah disampaikan berarti ada masalah. Kenapa tidak bisa direalisasi? Apalagi kan waktu itu kalau saya tidak salah, Pak Lukman itu kan adalah Ketua DPR ya. Mungkin ada masalah sedikit saja atau apa. Nah, mudah-mudahan tapi jangan juga putus asa. Tetap juga harus disampaikan sekarang, dilanjutkan. Jangan sampai sekarang baru ada solusinya, karena terkadang juga ada permasalahan seperti itu tapi timingnya tidak tepat. Maksud saya timingnya tidak tepat itu tidak pas dengan penganggaran. Mungkin sudah berjalan atau apa. Wasang timingnya itu biasa maka dek namut Pak napa sampaikan. Pak, itu kembali lagi ke cuaca itu, Bung. Cuaca.
Iya, ya ruang-ruang meriolo. Aku kakak lesu pale jupan datang lo mangolo pejabat. Tapi itu nakutan aja jolo kak mage. Mage Ada cuaca. bare ibitar. Aja cuaca bare. Jadi kak maga nih. Mau pakai kajar nasem lo pak. Ini aman ondrena lepo kak manengka. Selaluan semu wartawan yang pale ruangan aja lalu mah tama. Aja cuaca anak ibitar. Engkau tuh gak pale. Jadi kalau bahas tadi lagi masalah cuaca, engkau tuh cuaca kurang. Di nakum itu alamnya ada cuaca. Jadi menurut Tuhan itu macet Tuhan ini tapi kira-kira na ay naku hampa kaya majai cuaca ko aja jolo mantap. Iku aman lepo. Seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan nanti kan kalau ini Bupati ya. Ya. Yang penting mudah-mudahan sudah disampaikan juga di siapa tahu belum dah tahu juga dengan pemerintah. Karena kalau kita pikir apa sih susahnya sebenarnya menghadirkan satu rumdis untuk dokter gigi di sana. Ini yang selalu perlu dipikirkan sebenarnya oleh para pejabat kita dan pengambil keputusan. Itu kan bukan uang Anda, itu uang rakyat itu. Bukan uang pribadi disuruh bangun. Itu uang jeripaya rakyat dari bentuk pajak, retribusi dan sebagainya tuh. Kemudian dana-dana dari pusat. Jadi ngapain? Kalau hanya persoalan begitu, paling juga 150 juta, 270 juta, PL aja tuh mungkin sudah selesai itu. Iya deh. Iya, kalau kita mau berpikir seperti itu. Iya. Ada lagi nih, my hobby. Teknologi diiringi makin berkembangnya tanpa perlu berkunjung langsung. Oh, teknologi. Daring makin berkembang tanpa perlu berkunjung ke lokasi. Iya, betul. Dengan dipoto-foto aja apa tuh? Pak Prabowo kan presiden kita sudah mengingatkan itu Bung Adil sebagai roh impres nomor 1 tahun 2025. Itu beliau selalu menekankan dua hal itu perjalanan dinas dengan biaya rapat-rapat lokakarya, penelitian, riset, fokus grup diskusi. Karena memang ada gila-gilaan orang menyusun anggaran seperti itu. Coba lihat dengar kalau kita lihat baru-baru ini tusuk gigi aja sudah sampai ratusan juta. Kan seperti itu. Ini daerah luar ya, bukan di daerah kita. Jadi maksudnya seperti itu. Contoh misalnya, kita mau studi banding belajar tentang katakanlah perda A, perda B seperti itu Bung Alil. Atau ada lagi baru-baru istilah saya dengar ini baru-baru ini muncul di media bahwa studi Bandung di SIGI itu salah satu adalah tujuannya untuk belajar terkait dengan APBD perubahan Bung Adil. Ya seperti itu kan mudah sekali Bung Adil. Kalau kita mau tanpa kita datang juga bisa. Kita minta aja dokumennya atau kita daring seperti apa yang disampaikan oleh teman. Tidak perlu kita keluarkan uang rakyat lagi. Ya Bung Adil ya. Nah, tapi persoalannya di situ di uang rakyat bukan hanya operasional perjalanan, tapi di situ ada biaya-biaya yang bisa di saving Bung Adil. Di situ sebenarnya kuncinya. Oleh karena itu menurut saya ini menarik juga nanti kita bahas ke depannya terkait dengan perubahan undang-undang pemilu yang kemungkinan besarnya setelah Mahkamah Konstitusi melakukan beberapa perubahan Bung Alil ya. Itu menarik juga apa konsekuensinya untuk daerah dan sebagainya. Kalau kita sih maunya ke depan ini anggota DPR kita ini tidak mesti harus orang yang betul-betul kaya Bung Alil, tapi orang yang punya idealis, punya kemampuan, punya kompetensi. Nah, kalau tidak ada perubahan yang signifikan seperti inilah jadinya Bung. Iya. Yang saya mampu menjadi anggota dewan. Ya. Jangan yang hanya 3S itu baru bisa. Agak tosir 3S. Iya, deh mah ya isi anur Bang Alir. Oh. Nggak usah lagi dibahas lah itu. Iya, ada Amir Alkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bergabung bagi Anda semua yang ada Om Malik tadi itu. Om Malik, nah ini menarik isu lingkungannya Om Malik ini karena ternyata Gapember juga kemarin mengangkat terutama di Tanah aja dengan malusetasi ya. Iya, saya malah tertarik untuk membahas ini lagi kembali nanti nih Bung Alil yang terkait dengan isu lingkungan. Malah Pak Presiden kemarin saya sempat dapat itu beliau pidato terkait dengan tambang C ini bahkan Kejagung. Iya. Ada yang saya share kemarin itu di grup itu terkait dengan himbauan Kejagung terkait dengan perlunya
turun tangan untuk 2 hal. Pertama itu adalah terkait dengan tambang galian C, Bung Khalil. Yang kedua, penduduk yang berada di bantaran sungai yang tidak sesuai dengan garis sempadan. Itu maka bahkan diinstruksikan itu bagi aparat mulai dari Kejati sampai Kejari ke bawah itu agar segera turun, terutama tambang-tambang galian C ini yang merusak lingkungan, Bung Ali. Itu keras instruksi daripada Kejagung itu, Bung Ali. Ya, tapi kita lihatlah bagaimana nanti implementasinya di lapangan. Kalau tambang-tambang galian C, mega betul ku berarti tambang-tambang banyak. Iya. Banyak berizin gitu di. Ya, angkatan harus berizin kapan kata ada. Kalau kedai pembar ilegal berarti dia punya data yang tidak punya izin. Tapi sebenarnya begini, yang punya izin pun juga banyak yang merusak lingkungan, bukan? Iya di. Tapi kalau saya itu kan ecek-ecek yang kecil itu, yang besar itu yang sebenarnya, Bung Khalil, itu bagaimana itu recovery lingkungannya kembali itu kan banyak persoalan juga. Itu yang bahaya juga saya lihat itu. Karena kalau mengangkut itu biasanya kan di jalan raya, biasa mega tanana tak be. Iya. Jadi bagi pengendara juga ini agak berbahaya, apalagi kalau musim hujan nih. Nah, kan licin itu amilo. Kalau resetoni bang oto napang katona pang motor kasih ya. Jadi ini bahaya juga kepada pengendara ini. Iya. Dek perjanjian rumah keda ipacing atau natongko iga otona supaya dia tak be. Oh iya, mestinya itu kan aturan lalu lintas kan seperti itu, Bung. Malah dulu waktu marak kereta api itu kalau ada yang lewat di jalan poros terus tidak dia pakai penutup itu kan ditilang itu, Bung, ditangkap karena kan mengganggu dan bisa menyebabkan juga kecelakaan orang yang ada di belakangnya. Katakanlah kalau batu pada Pak Jagur kota dan kota pernah kena kacau atau mestinya harus seperti itu, Bung. Jadi saya ingin ulangi lagi kembali ini, Bung Khalil. Ini penting semuanya, terutama di Baru ini karena banyak tambang galian C ya, bahwa ini keras ini Kejagung kita ini memberikan instruksi, Bung Khalil, terkait maraknya aktivitas pertambangan galian C. Apalagi yang ilegal ini. Jadi bisa jadi ini ya kejaksaan ke depan itu sudah semakin intens turun ke lapangan melakukan pemeriksaan terkait semua itu. Apalagi Kapolres kita nantinya adalah Kapolres baru. Biasanya kalau baru itu, Bung Khalil, ada semangat, ada spirit yang luar biasa untuk penegakan hukum. Seperti itu, Bung Khalil. Ya biasa tuh kok baru-baru semangat full, gas full. Iya betul. Biasanya. Dan sebenarnya menurut saya proses mutasi seperti itu adalah sesuatu hal yang positif ya kalau saya melihatnya itu, Bung Ali. Iya. Di mana magagir mutasi-mutasi di? Enggak apa-apa. Menurut kita di? Iya. Tapi Pangilo, maka kalau ini apa tuh anu? Agar. Mutasi. Iya. Ya mutasi pejabat maksudnya. Iya mutasi pejabat. Ya dengar begitu, tapi kan belum ada. Kalau di eselon 2 itu kan diawali dulu nanti dengan job fit ya, job fit mungkin ya pada turun aku seleksi si pengen apa minatnya ini si A si B mau kemana dan sebagainya, baru dilihat lagi kemampuan kompetensi dan sebagainya. Meskipun terkadang itu cuma formalitas saja sebagai sebuah syarat saja barangkali. Kembali lagi intinya nanti itu kepada yang menentukan. Agak mana cuma syarat kan memenuhi. Ya terkadang kan mungkin memang syaratnya yang diatur oleh pemerintah katakanlah di ASN itu bahwa memang perlu ada job fit ya kalau ingin menempati eselon 2 atau mau terjadi perputaran lagi mutasi begitu, Bung Ali ya. Tetapi di dalam benak orang yang mengambil keputusan ini kan biasanya dipengaruhi oleh beberapa hal, Bung Ali. Dan di situ tidak bisa dipisahkan dengan like dislike, Bung Ali juga. Meskipun ada like dislike, ya tentu kita juga berharap di situ ada pendekatan yang namanya kompetensi dan kapasitas. Ipojitoni rekeng tapi memang sesuai dengan kompetensinya. Karena kalau tidak yang
direpotkan juga nanti adalah orang yang mengangkat, Bung Khalil. Karena apa juga kalau tidak ada kinerjanya. Kan seperti itu. Pasti manokon-nokon itu gara-gara ya maka ini itu malah keputusan makai roh bandek enggak zaman-zaman. Sangi monro meyunda lagi maber sambutan adeknya sama sambutan. Parah. Seperti itu, Bung Khalil. Ya. Jadi ya kai rekena angkat tompa kompetensina. Harus ada kompetensi. Right man on the right place. Bung Khalil. Tempatkan seseorang sesuai dengan keahliannya dan kemampuannya. Iya. Jakama makada agak seneng motor ialangi nah dek nule pakai motor misalnya contoh nih orang dikasih tugas untuk mengurusi pemuda dan pariwisata tapi orang itu enggak mengerti, enggak punya pengalaman terkait dengan organisasi kepemudaan, tidak punya jiwa terhadap dunia pariwisata, kan tentu enggak jalan. Nah, mudah-mudahan filter-filter yang seperti itu bisa dijadikan dijadikan acuan lah, referensi bagi ke depan ini kalau kita memang mau melihat baru. Karena menurut saya ke depan ini, Bung Khalil, tantangan Bupati ini sangat luar biasa di daerah kita ini, Bung Khalil. Iya, tantangannya seperti apa itu? Ya, tantangannya karena jelas di dalam visi misi daerah yang dijabarkan di dalam RPJMD kita itu kan jelas sekali, Bung Khalil, bahwa baru berkeadilan, baru berkelanjutan, baru lebih sejahtera. Nah, poin terakhir ini baru lebih sejahtera. Saya ingin mengatakan bahwa kalau ketika kita berbicara tentang kesejahteraan, maka kita berbicara tentang ada dasarnya kita untuk melihat bahwa apakah ada progres. Karena kita punya ada yang namanya baseline data. Kita punya data awal 2024 sebelum terjadi pergantian bupati, pertumbuhan ekonomi seperti ini, PDRB seperti ini, angka kemiskinan misalnya 8,31% misalnya, Bung Khalil. Pengangguran terbuka sekian persen. Ya kan jelas, Bung Khalil, ya. Data-data seperti itu kan menjadi baseline data. Jadi 2025 itu sudah bisa dilihat progresnya. Jadi ada pembanding. Kalau kualitatif kan begitu, Bung Khalil. Nah, ini tantangan. Yang kedua, belum lagi program kerja misalnya bagaimana dengan janji-janji politik itu kan bisa dilihat. Jadi menurut saya ini ya kalau tantangannya luar biasa ya di situ menurut saya, Bang. Saya lihat ada beberapa daerah kemarin yang gagal untuk sustainable pemimpinnya itu lebih kepada janji-janji politik yang tidak bisa ditunaikan, Bang. Janji tapi dena nilai jamai. Kita lihat saja nih dinamikanya di Makassar sampai hari ini, Bung Khalil. Itu kan satu dari sekian banyak program dari wali kota yang terpilih kemarin itu kan adalah sampah gratis. Retribusi sampah gratis. Retribusi sampah. Tapi begitu tidak, belum ada tanda-tanda. Kan banyak orang demo minta dimaksulkan lah, apalah dan sebagainya. Karena orang punya sekarang di era digitalisasi ini, Bung Khalil, tidak bisa lagi kita mengatakan saya tidak pernah mengatakan begitu karena orang banyak simpan dalam bentuk file digital pada saat kampanye apa dan sebagainya, Bung Khalil. Seperti itu. Nah, akhirnya hari ini kita lihat atau beberapa hari yang lalu Pak Wali Kota itu menyampaikan bahwa saya tetap mengupayakan untuk retribusi sampah itu gratis. Iya. Tapi untuk saat ini belum. Kapan? Ya mungkin apa tanda itu ada cender. Iya, karena semua orang kan berlomba-lomba sebenarnya. Bagaimana agar daerah ini atau kota yang dipimpin ini PAD-nya selalu meningkat. Kan selalu begitu, Bung Khalil. Jadi ada saya lihat beberapa kawan-kawan di sini yang dikasih amanah begitu bangganya kalau dia sudah mengatakan bahwa saya ini sudah luar biasa karena PAD yang saya dapatkan ini sudah meningkat sekian persen. Oke, dari segi angka kita syukur PAD meningkat. Tapi pertanyaannya kemudian bahwa apakah ada empowerment seiring juga dengan PAD itu meningkat, orang yang juga membayar ini juga memberi kontribusi terhadap PAD juga ini maksudnya kesejahteraannya menjadi lebih baik juga, Bung Khalil. Masih menjadi tanda tanya. Seperti itu, Bung Khalil. Oke. Amir Alkam ini komentarnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Samba hadir. Wah, Mas Samba ya. Mas Samba. Mas Samba berarti kapurung itu, Bung Khalil. Oh iya. Makanya itu kapurung itu.
Aku kapureng itu. Apalagi jaringan ini. Makasih. Iya, heng itu anu tak ada video tak. Ya, udah tahu mungkin faktor jaringan. Padahal pagi-pagi begini belum ada yang gunakan wifi di rumah ini. Iya. Ya, siapa tahu engkau mata bapo. Mana tadi Om Malik itu? Sudah ndak ada, masih ada atau sudah ndak ada lagi? Iya. Malik. Kita undang Om Malik ini ya untuk gabung. Ya, silakan untuk yang ingin komal atau mungkin ada yang mau disampaikan, ya silakan bisa berdiskusi di sini di acara Ogi Baru Menyapa. Ini cukup siap Bung. Kapur makanan khas Masamba. Wah. Iya. Engkau tuh pengalaman tak sedih. Kapurung. Makanan kapurung. Engkau pengalaman tak sedih. Ya, nanti kita jalan-jalan ke Masamba makan kapurung boleh. Iya. Ya kalau kapurung itu enak sekali kalau dimakan. Enak. Ya di mana-mana kan daerah kapurung itu sebenarnya sudah makanan menjadi sebagai sudah menyebar ke Sulawesi Selatan bahkan nasional ya makanan itu memang enak juga karena hampir semua daerah itu kan ada yang jual kapurung. Kalau kita masuk di mall di Makassar itu di Panakukang itu memang ada aroma palopo ya. Iya. Ada nih Bang Kurir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa tahu ada ini informasi yang mau disampaikan Bang Kurir. Ya, siapa tahu engkau kebiasa ini banyak jalan toh, banyak tahu bagaimana kondisi jalan. Iya. Aku makuku itu kan Pabusiat Tony. Aku itu jalan-jalan yang ada di desa-desa ini rusak sekali Omilo. Iya. Baik kalau kepala kaki masalah Tony. Mereka Tony sebab-sebab. Terutama kalau kepala itu Bung Alil. Iya. Di sana jalan itu tidak pernah awet lama. Menengker? Iya karena banyak truk-truk yang lewat itu melebihi dari tonasenya. Di situ ada perusahaan kan, Bung Alil, ada perusahaan pakan, kemudian ada tambang besar juga di situ, Bung Alil, tambang galian C, ya. Nah itu tentu memberikan kontribusi juga Bung Alil terhadap bagaimana jalan itu cepat rusak ya kalau tonasenya melebihi dari yang diatur. Yang kedua adalah jalan itu menjadi perlintasan air memang Bung Alil. Jadi kalau hujan debitnya tinggi itu air mengalir dari atas, ada yang menyeberang dan sebagainya. Nah, jalan itu kalau aspalnya memang tidak cukup kuat itu kan rentang cepat rusak kalau berhadapan dengan air Bung Alil. Nah oleh karena itu menurut saya yang perlu diatur sebenarnya di situ adalah mobil-mobil truk yang mengangkut apapun itu Bung Alil harus tegas terkait dengan tonasenya, tidak boleh melebihi tonase karena kapan dia melebihi itulah tadi yang saya bilang memberikan dampak yang cepat terhadap kerusakan jalan ini, infrastruktur jalan itu. Iya. Kemudian juga ditunggu kedatangannya Dinda Kanda. Oh ya cocok itu. Saya ada 3 tahun, 2 tahun saya di Palopo melakukan pendampingan dulu waktu masih proses bagaimana membangun pelayanan perizinan di sana, mulai dari Sintap sampai dengan MPP kita terlibat. Setelah itu saya berangkat ke Masamba Bung Alil. Saya ada hampir 3 tahun saya di Masamba, tepatnya di Malangke itu Bung Alil. Oh Malangke. Ya pada saat jaya-jayanya dulu jeruk Malangke Bung Alil ya. Iya. Saya sama dengan JICA Jepang yang waktu itu ada proyeknya di Bapeda Provinsi Sulawesi Selatan namanya RPDLG. Dan disitulah saya belajar terkait dengan
one village, one commodity, satu Ya, desa, satu komunitas. Iya. Sayang sekali Jarum Malangke hilang Iya, di peredaran, sekarang tidak muncul lagi Bung Ali. Iya, Jakama anu Setelah kena penyakit kemarin ya, tidak muncul lagi saya lihat. Padahal luar biasa dulu di situ. Iya. Biasa kayak gunung itu kalau ditumpuk saja jeruk itu kalau full pasar yang ada di Surabaya Bung Ali. Ini ada pertanyaan ini dari Bang Kurit ini Om Ilo. Bagaimana pendapat Kanda terkait keamanan seorang kurir untuk mengantar paket? Keamanan nama ge. Iya. Memang hati-hati juga itu Bung Ali. Iya. Apalagi kalau sudah larut malam. Iya. Ya. Itu satu, karena di Baru ini kita punya sejarah, punya kejadian yang sangat membuat kita semuanya sampai hari ini masih sangat sedih Bung Alil. Iya. Yang terkait dengan tukang ojek itu Bung Alil. Iya. Saya kenal betul itu yang dibunuh ya, lalu diambil kendaraannya Bung Alil ya. Tidak tahu tahun berapa, tapi pernah ada sejarah seperti itu. Jadi memang harus hati-hati juga, apalagi kalau misalnya mengantarnya sudah masuk pedalaman atau daerah-daerah yang dianggap rawan. Jadi mestinya menurut saya kalau sudah tengah malam atau larut malam sudah harus berpikir itu kurir Bung Alil. Cukup di dalam radius tertentu saja Pak. Tidak bisa tidak bisa kita memberikan jaminan keamanan. Dia di Bung Alil. Apalagi kalau daerah-daerah rawan apa Tenggaben karena kejahatan itu biasa tidak ada niat tapi ada kesempatan Bung Alil, peluang. Tapi lo ni matuk botit tahu ya, lo to ni mak gaya-gaya ke motor baru tonan apa pakai kurir Tenggaben itu tak panas orang mani bawa. Iya. Kujurangin apa nal motor. Ini yang apalagi daerah rawan. Contoh itu daerah rawan dulu ada di Palopo itu Bung Alil. Iya. Kalau kita mau ke Toraja itu biasa orang bermalam bawa ada menina parisa makadengka mayat tuh kayak. Dulu ada teman saya tuh guys yang selalu kumpul-kumpul di Pualam, ternyata di sana mayatnya didapat. Jadi hati-hati saja kalau menurut saya, karena tidak ada yang bisa menjamin rasa aman itu. Iya. Ini ada komentarnya ini terkait paket yang diantar biasanya kami dijebak Pak untuk sebagai tumbal oleh para oknum. Oh iya. Nah, ini yang bahaya. Maksudnya? Biasa kapan dia kemarin kemarin berhubungan dengan narkoba barangkali ya? Iya, kemarin teman kami beberapa lalu dijebak dan sekarang sedang diproses. Ini mungkin yang narkoba kan? Itu juga berbahaya juga Bu. Mengirim paket itu Bung. Contoh misalnya kita ini betul-betul kurir. Iya. Nggak ngerti itu narkoba, nggak ngerti dengan betul. apa. Terus tiba-tiba misalnya kita diminta untuk mengantarkan si A. Iya. Sudah dibungkus paketnya, tapi kita tidak tahu ini kan bahwa ini adalah narkoba Bung Ali. Ketika kita datang mengantar di situ, lalu misalnya ketangkap nih karena dia sudah memang diikuti Bung Ali. Itu kita juga bisa masuk juga. Jadi hati-hati. Bahayanya tuh dia. Ini baru-baru kan ada kejadian itu di bandara di Jakarta Bung Ali. Jadi temannya kirim paket lah ceritanya. Dimasukkan di dalam kopernya. Dia masukkan dalam kopernya dan dengan entengnya mereka melalui pemeriksaan yang ada di bandara kembali. Karena mereka tidak tahu, tidak ada masalah. Jadi mereka tenang-tenang saja ketika diperiksa. Tapi ketika dibuka kopernya lalu dibuka bungkusan yang bungkusan hitam itu, kemudian dimasukkan di dalam ruang pemeriksaan, dia sendiri disuruh buka, ternyata isinya adalah narkoba Bung. Wah. Nah kalau begitu tidak jelas siapa yang kasih dia, kemudian tidak bisa lagi ditelusuri orang-orang yang kasih, putus di situ hubungan, siapa yang harus dijadikan tumbal? Ya pasti dia. Kan begitu Bung. Jadi yang harus hati-hati. Saya pernah begitu Bung, tapi tanya tuh cerkin narkoba ya. Agak sih Pak. Ku bandara Jepanda biasa. Agak. Cerita itu saya punya tas ransel. Dulu kalau waktu masih ada organ tunggal tuh. Biasa dia pinjam anak-anak dia pakai tuh. Oh iya. Saya pagi-pagi mau berangkat ke Jakarta. Sambil ransel saya. Sampai di bandara di Makassar. Bunyi sensor nih. Cek. Agak ya. Perasaanku saya tidak ada masalah ini tuh. Sekalinya saya dipanggil sama bapak itu, diperiksa. Bahwa Bapak Badi, wah tidak Pak, saya ini paling takut Bapak Badi, jangankan Bapak Badi Pak, saya lihat Badi saja takut. Saya ini seumur umur ini orang tidak pernah menggunakan. Coba masuk tangannya ambil ini. Wah, kawal itu nggak Bung aja.
Mati ini. Iya, iya. Jadi saya mau ditahan waktu itu kan, tapi saya bilang saya mau menghadiri ini acara munasnya Hanura waktu itu, saya ketua Hanura, Pak Jenderal Wiranto kan punya. Tapi bagus juga itu waktu hari. Saya mau ditahan prajuritnya, tapi perwiranya datang. Apa ini masalahnya ini? Saya Pak tidak tahu nih. Ini kan tas saya biasa dipakai. Dalam begini aja Pak. Bisa saya ambil ini, sulang ambil Pak, biar 10 kok ada situ, ambil semua. Yang penting saya mau berangkat kan. Jadi diisimpai kawali. Lesum ni kau tanah kan iya pernah kawali kali na sepak wa kawali kan jauh na setun kau ki ara na ka iko kau ya tapi cek de pare cek de kai tarungku gara-gara iko. Begitu mengalir. Hati-hati seperti itu. Jadi kalau sebelum menerima itu periksa, buka. Kalau saya sih buka. Iya, tapi masalahnya ini Om. Yang menjebak ini kan kadang bisa bisa kita terjebak, bisa juga memang dijebak, Bung. Iya. Apa ada ini isengnya kedai, apalagi kurir lokal yang lokal. Ya, kurir lokal. Biasanya di baru juga banyak ada juga aplikasi kurir kah? Iya ada. Nah ini yang berbahaya. Iya betul. Iya. Oke. Ini bagaimana? Oh, ada kasih yang dijebak. Iya. Sekarang sudah sementara diproses itu. ya. Nah, kalau yang seperti ini Bung Ali kan perlu didampingi. Iya. Perlu didampingi oleh pengacara. Cuma masalahnya kan kalau mau didampingi sama penasihat hukum kan selalu berkonsekuensi terhadap finansial, Bung Ali. Susahnya kita kayak di Baru ini belum ada lembaga-lembaga yang memberikan pendampingan gratis terhadap persoalan-persoalan seperti ini, karena bisa saja memang ada masyarakat kita tidak tahu apa-apa, akhirnya dia yang kena, Bung Ali. Karena berbicara kejahatan itu kan berbicara tentang alat bukti. Bahwa kita yang bawa itu kan, padahal kita cuma dititipi juga, kita ini cuma kurir. Jadi aduh serba salah. Tetapi sebenarnya ya kalau memang Anda tidak salah, tidak tahu apa-apa ya, mudah-mudahan saja di dalam proses yang dihadapi sekarang ini ada kejernihan, ada kejelasan, dan mudah-mudahan Anda lepas dari itu kalau betul-betul tidak ada. Tidak ada hubungannya, Bung Alil, maksudnya. Adakah itu Melo biasanya kalau lembaga bantuan hukum yang bisa kawal ini teman-teman? Ada kayak di LBH sebenarnya itu, Bung Alil. Ada kan programnya dulu waktu donor itu masih banyak. Ada memberikan pendampingan terhadap orang miskin, orang yang tidak berdaya dengan rasa keadilan, Bung Alil. Karena untuk mencari keadilan sekarang ini memang sudah susah. Kalau tidak, apalagi tidak punya dana, tidak punya backing dan sebagainya, itu berat. Jadi biasa ada lembaga-lembaga LSM yang fokus memang membantu seperti itu, Bung. Karena bisa jadi kasihan ini, saya harus menanggung dosanya apa kalau memang dia tidak bersalah, tapi ada alat bukti yang dipegang bahwa dia yang mengantar, Bung. Iya, apalagi ini kasihan kan kerjaannya sebagai kurir. Kan ada bagaimana menghidupi keluarganya, ada anak, kemudian istrinya. Jadi ya mudah-mudahan yang melakukan pemeriksaan, saya tidak tahu apakah BNN yang tangkap dia atau ke kepolisian. Bung Alil tetap bisa melihat kejernihan persoalan ini, karena sebenarnya itu kalau data-data terkait dengan pengedar, kurir dan sebagainya, kepolisian itu sudah memiliki database yang cukup. Dia sudah punya track record, Bung Alil. Nah, seperti itu. Dan kalau memang kita bersih sama sekali tidak ada sindikat-sindikat, tidak ada apa dan sebagainya, kan bisa di pengadilan itu. Ketika ini lanjut misalnya bisa ini disampaikan. Ada komentarnya Ibu Yusdali Yusupicu. Masih bisa teman-teman di LBH Makassar. Oh, masih bisa teman-teman di LBH Makassar ini. Ada channelnya Ibu Yus kayaknya nih. Jadi memang Bung Alil hati-hati ya, kurir-kurir ini memang hati-hati, terutama di daerah, apalagi daerah Jataparnya ada beberapa daerah memang masuk zona merah, Bung Alil. Zona merah itu artinya memang dugaan peredaran narkobanya cukup tinggi, Bung Alil. Tidak usahlah kita sebutkan beberapa daerah, saya pikir semua sudah paham.
Dan banyak saja modus-modus yang bisa dilakukan tanpa kita tahu. Siapa misalnya yang bisa tahu kalau kita dikasih jeruk dan di jeruk itu ada narkoba di dalamnya, lalu kita antarkan si A dan si B, C. Pada saat kita antar si A, si B dan B, C, lalu mereka ketangkap, lalu kita pas juga yang mengatakan celaka kita, Bu. Seperti itu. Iya, ini ada juga ini bisa didampingi untuk mencari solusinya Bang Kurir ini. Iya. Iya, mudah-mudahan nanti siapa tahu ada yang mengikuti acara ini. Ya, teman-teman dari LBH Makassar atau LBH di mana. Ya, mudah-mudahan bisa membantu ini kita. di mana? Di prosesnya di mana sekarang? Di Polres Baru atau di mana? Iya. Mudah-mudahan bisa dijawab ini teman kita. Hati-hati Toki itu kok pendamping ngomong kekuatan itu tugas tak bunga. Iya. Apa tapa ini amam atau nasi makan sindikat atau tapi kalau profesinya memang kita sebagai pengacara ya. Ini Bang Kurir okay, menurut saya. Di Sitrap Kanda. Sitrap. Sitrap. Iya. Kalau di Sitrap. Iya. Hati-hati di. Oh iya, hati-hati. Iya. Hati-hati di sana, Bu. Karena banyak sindikat nih. Iya, artinya kalau kita lihat dari perjalanan kasus narkoba, Bung Alil, itu kan daerah itu kan termasuk daerah yang sering kita dengar ya, bahwa pemakai dan pengedar di sana. Artinya daerah ini memang dikenal brandnya ini. Mudah-mudahan bupati yang baru ini bisa merubah itu kan. Dikenal pasobisnya lah, apanya dan sebagainya. Dan peluang-peluang untuk menjebak kurir itu sangat terbuka sekali. Oleh karena itu perlu hati-hati, Bung Alil. Kalau saya sih kalau sudah ada kiriman-kiriman begitu yang mau diantarkan ke A, B dan C, periksa lebih awal. Dan kalau sudah Anda tahu bahwa itu adalah barang terlarang, ya langsung cepat laporkan ke kepolisian supaya Anda bisa terlepas dari tuduhan itu, Bung Alil. Kan sekarang itu juga bisa di apa? Teknologi kan agak canggih sekarang. Nah, kemudian bisa kita setiap transaksi bisa di video. Ya, di video dibuka. Tapi kan belum tentu dibuka, Bung Alil. Kita ndak buka, kita ndak tahu tuh. Iya. Di kana misalnya rongka foto tapi ero foto misalnya topeng palsu kan kita bilang tadi canggih sekarang kan. Padahal ternyata pas linero satu ni mata rima foto ni mau ke si sana letu bola na buka ya maku mispale dari sing. Mega bahaya nasengnya kayak. Iya. Bahaya memang harus hati-hati. Jadi ya, bukan hanya di kurir saja, Bung Alil ya. Sewa-sewa mobil, rental-rental kendaraan juga itu harus hati-hati, Bung Alil. Kita juga pengguna kendaraan juga harus hati-hati. Kalau misalnya turun ya harus kunci mobil. Ini karena misalnya, Bung Alil, karena kalau kita mau rusak orang kan banyak jalannya, Bung Alil. Iya. Karena itu tadi kasus itu ya tergantung buktinya, alat bukti. Ya, kalau misalnya di kendaraan na tepat tamen apa na telepon petugas kada takut narkoba kota na ya anu kerolong buka kerolong ya lah basiki. Iya. Apalagi kan bungkusannya kecil jadi. Iya. Napa kata buka cedek ro kacana. Wah. Selir nih kor. Iya selir kamu. Bahaya. Situ juta ini dan petugas lo imendre status anuna. Kata sedih itu biasa makro. Oh makro ya. Iya. Ini ada Malik Len, jangan dekati. Iya betul. Pokoknya semua yang mengkhawatirkan jalankan insting daripada kita terjebak ya dalam seperti itu. Iya. Oke. Kita lanjut ini ada Ani. Ani. Pagi Tarja banyak hambatan juga. Tarja banyak hambatan juga. Ya, hambatan apa itu? Hambatan agar toh kok tanetri aja. Iya. Iya, ada Halmia. Mama Mia. Semangat pagi Bos Ilo. Oh ya. Wasangi Mama Mia nunar, Mama Mia agak senar pagi-pagi di Indosiar itu. Ini ternyata Mama Mia ya, my brother yang ada di rumah sakit baru ini. Itu dia. Iya, Halmia. Selamat
Ya, selamat bersibuk-sibuk ini, selamat mengikuti acara Ogi Baru Menyapa. Iya, alhamdulillah. Iya. Siapa tahu ada informasi dari rumah sakit apa kan bisa disampaikan Bung Alil. Iya, Karena iya. saya lihat juga ada pemberitaan lagi kemarin ini menganggap bahwa Iya. ya salah satu diangkat oleh teman kita itu terkait pelayanan di sana yang belum maksimal, terutama menyangkut masalah privasi kamar. Makometon itu kapaku kamar-kamar kelas A gaya lah kutama di meton itu gak apa. Biasa apa lawana cuma gorden mi Bung Alil. Iya. Antara satu dengan satu. Apalagi kalau sudah 4 nih pasien yang ada di dalam, Iya. siap dampeng sama nih bau. Teman tak di rumah sakit bosku. Tahu lah. Iya. Oke, ada Om Malik ini yang sudah gabung juga di pagi ini. Assalamualaikum Om Malik. Waalaikumsalam. Iya, akhirnya Baru bahagia. Wah. Iya. Oke. Saya tadi mau gabung pagi-pagi tapi kayak travel saya lihat tadi pagi. Iya, Jam 8 aneh. lewat belum. Iya, treble Akhirnya tertidur lagi. Oh. Baru bangun. Itu kan anak pensiun nih tahu. Iri-iri bawa angin tak cakatin terus ini. Apalagi kok kerja keras semalam sempat kerja keras udah. Tega. Iya. Cakatin terus. Apalagi malah lolos ya udah kan. Ini ada salam dari Bu Almia, Pak Malik ini. Semangat pagi Kakak Malik. Sehat ki selalu. Oh iya. Salam balik. Iya. Jadi Om Malik ini kan paling banyak paham terkait dengan isu lingkungan di Baru Malil. Iya. Dan kemarin kan salah satu tema yang diangkat oleh Gapembar dalam aksi demo yang dilaksanakan itu kan adalah terkait dengan isu lingkungan, terutama tambang galian C, dan saya hubungkan dengan perintah instruksi Kejagung bahwa beliau menginstruksikan kejajarannya ke bawah untuk segera menindak itu tambang-tambang galian C yang ilegal. Jadi kalau ada isu-isu seperti itu di daerah ya seperti apa kira-kira ini Om Malik, karena Om Malik kan banyak paham terkait dengan itu. Terkait dengan lingkungan itu memang saya ini ya hampir jadi korban gara-gara ini terkait dengan lingkungan. Kenapa? Karena ketika kita mau mencoba data, mengklarifikasi, mengecek siapa yang menambang misalnya ini yang merusak lingkungan. Langsung tiba-tiba menyebut menyebut seseorang yang berpangkat dan lain-lainnya. Artinya mungkin memberikan tanda bahwa jangan kau coba-coba ganggu ini karena kayak tutupi bintang misalnya di belakangnya. Ini seringkali seperti itu, padahal lingkungan sudah rusak sekali. Kemudian terkait dengan pantai mangrove itu banyak sekali yang tertebang itu, tapi kan dibiarkan saja, tidak ada yang bertindak. Saya tidak tahu bagaimana caranya untuk menindak ini. Dan sekarang ini sudah ada instruksi seperti itu. Saya kira mudah sekali untuk kita dapatkan itu tambang-tambang galian C apa segala yang tidak berizin. Karena di provinsi memang di pertambangan kan jelas semua siapa yang punya izin, di mana tempatnya kan jelas semua. Nah, di Baru ini boleh dikata 90% penambang galian C itu tidak berizin. Coba ada di Mangkoso, di mana di Malsetasi, di Tanete, semua ada. Tidak berizin semua, tapi beroperasi terus. Wallahu alam bisawab. Saya kira jadi terkait dengan tambang galian C, kalau memang mau ditertibkan
saya sangat bersyukur. Maksud saya, kalau mau melakukan penambangan, apa susahnya dilakukan legalitasnya? Kan tidak ada. Kemudian ya betul-betul lingkungan hidup itu terkait dengan AMDAL-nya, saya kira ini betul-betul turun diperiksa baik-baik, layak tidak memang untuk diberikan izin. Karena selama ini terus terang semua izin-izin yang ada tidak melalui proses-proses yang baik, termasuk pemilik lahan tidak pernah ada komunikasi, langsung saja menunjuk saya mau menambang, saya mau bermohon izin, wilayahnya ini sekian hektar. Sudah jalan itu. Nah, mestinya kan dimulai perizinan itu dimulai dari bawah. Misalnya minta izin sama pemilik, ada persetujuan dari pemilik. Kemudian ada pengetahuan kepala dusun atau kepala lingkungan, kepala desa, semua ada pengetahuan. Rekomendasi dari camat harus ada. Mestinya kan prosesnya seperti itu. Kemudian baru naik ke kabupaten, kan ada perizinan di kabupaten, kenapa tidak difungsikan? Walaupun izin tambangnya misalnya terbitnya di provinsi, untuk galian C kan di provinsi, bukan di pusat. Ya, tetapkan perizinan di kabupaten ini harus difungsikan, bukan langsung ke provinsi. Ya, cuma persoalannya Om Malik kan yang begitu kan persoalan kewenangan juga. Karena pengurusan tambang itu kan sudah menjadi kewenangan provinsi, Bung Alil. Artinya ditarik di pusat lah. Provinsi menjadi perpanjangan tangan ya. Iya, jadi kan maksud saya sebelum ke provinsi ini kan perizinan kabupaten harus mengklarifikasi nih di mana lokasinya, karena kalau bermasalah kalau ada baru dilibatkan kabupaten. Baru mau dilibatkan kabupaten. Makanya kan ini kan tidak sinkron ini, mestinya ini betul. yang mau dilakukan perbaikan ini. Masa langsung saja ke provinsi? Mestinya kan ada dari kabupaten rekomendasi. Kalau rekomendasi dari kabupaten ada, berarti kan kabupaten bertanggung jawab juga pada saat berjalan itu pertambangan. Ini kan selama ini tidak seperti itu, tidak dilibatkan apa-apa. Oke. Iya, saya kira itu. Kasih. Iya. Ya, perlu metu libatkan iro kasih Melodi. Iya. Bangsana dari inilah desa, sebenarnya mulai desa, menjadi kelemahan di dalam beberapa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pusat, karena sepertinya persoalan desentralisasi itu hanyalah simbol di dalam kelengkapan otonomi daerah, karena banyak kegiatan-kegiatan sementara ditarik menjadi sentralistik, Bung Alil ya. Seperti kita kemarin kan membahas tentang perikanan. Perikanan setelah ditarik ke pusat, apa efektivitasnya? Tetapi kenapa ditarik ke pusat? Supaya semua lobbynya orang, pengusaha-pengusaha besar apa dan sebagainya itu langsung ke pusat semuanya, Bung Alin. Sehingga daerah tidak punya kewenangan yang cukup lagi untuk menfilter itu, padahal dialah yang paling tahu daerahnya. Contoh misalnya kasus tambang itu, kalau ada persoalan, ada demo masyarakat atau ada demo di perikanan, di laut dan sebagainya, kan yang pusing adalah pemerintah daerah, sementara dia tidak punya lagi kewenangan terkait. Itu yang harus sebenarnya menurut saya didiskusikan dengan baik, bahwa tetap proses awal dari daerah itu tetap harus ada, karena kalau terjadi apa-apa daerah kan juga diminta tanggung jawab.
Jadi mestinya online single submission OSS itu dalam pengurusan izin itu Bung Halil tetap adalah peran yang harus dilakukan oleh daerah. Mungkin seperti itu tadi yang ingin dikatakan Om Malik, Bung Malik. Karena banyak sekali memang tambahan-tambahan di sini yang merusak lingkungan. Coba kalau saya kemarin jalan lagi ke Parepare itu jalan kemarin saya lihat, wah luar biasa kalau kita balik kanan itu dibelah itu gunung Bung Halil. Timbunan, belum lagi kita kan di Baru termasuk banyak sungai-sungai. Jadi memang untuk galian C ini dalam seperti pasir, kerikil dan sebagainya itu. Iya. Oke. Gunung-gunung, bukit-bukit. Ada Kak Yus ini sudah bergabung juga. Kita lama kita tidak dengarkan suaranya ini. Mudah-mudahan masih merdu seperti dulu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Agak kereba. Ya, alhamdulillah baik-baik saja walaupun Serak bahasa segitu. ya walaupun ada kriminalisasi buat diriku. Oh. Yang penting ya kita sehat saja. Aneh bunga-bunga ana lino. Ya, betul. Iya. Apabila Saya lihat tadi ini Om Malik ada keputusasaan. putus asa kayak itu kalau Om enggak kapan. Keputusasaan kalau saya menurut saya ya. Iya. Saya juga putus asa melihat itu di Baru sana. Mungkin nanti pada saat ada banjir bandang atau apa yang masuk di Baru itu baru melek semua matanya orang. Kalau sekarang kita lihat memang luar biasa tambang, apalagi yang di Kupas sana. Miris hati melihat gunung-gunung yang sudah diambil itu. Tanahnya. Ya kan? Jadi saya menganggap bahwa ya Om Malik itu sedikit-sedikit rada putus asa lah. Kalau saya lihat. Iya. Gimana Om Malik? Oh ditanya kepada Om Malik. Saya kira saya ini hampir saja diculik gara-gara lingkungan. Saya sudah diancam oleh oknum waktu itu. Kalau kau selalu protes-protes itu, saya culik kamu. Wah, saya bilang wah luar biasa ini tantangan. Ya karena saya ini dasarnya memang tidak bisa ditakut-takuti ya. Saya juga membalas, lebih baik membunuh daripada diculik. Kan begitu. Nah, ini kan suatu ancaman yang sangat luar biasa. Menurut Om Malik kan. Ya. Kalau saya ini bukan lagi ancaman, tapi memang Ibu Yusdalia itu harus dipenjarakan katanya. Dan cerita di depan OPD gitu. Ini luar biasa, kita hanya mengkritik sebagai kritikus, tapi ya itu tadi harus dipenjarakan. Jadi memang itu dalam sistem demokrasi seperti itu kan sekarang ini kan memang banyak ujian-ujiannya. Itu bagian dari ujian-ujian sebenarnya dalam perjalanan menegakkan demokrasi dengan baik. Karena tidak semua orang itu memahami bahwa demokrasi itu sebenarnya apa, meskipun sebenarnya dia sudah bergelut di dunia itu. Karena ada juga orang yang itu saya katakan alergi. Dia mau nyaman saja, dia mau aman, tidak ada gangguan. Padahal ya seperti yang saya katakan kemarin itu Bu Yus ya, bentuk kritik itu kan sebenarnya nutrisi. Negara ini menjadi lebih baik seperti sejauh ini itu kan bagian dari sebuah koreksi yang berjalan secara dinamis setiap waktu, ya kan? Bagaimana Ibu Yus? Tidak lahir itu namanya reformasi kalau tidak ada gerakan mahasiswa dan civil society di 98. Kan tidak ada perubahan Bung Halil ya. Meskipun reformasi sekarang ini ya menjadi bahan tanya lagi, tapi paling tidak kan itu adalah buah dari sebuah koreksi terhadap berbagai ketimpangan dan kebijakan baik termasuk leadership seorang pemimpin, ya kan, seperti itu. Iya. Ini ada komentar ini Haji R. Jaji aga nih pigau kok makuniro lingkungannya. Biarkan mani bawang
Poli bosye malobo ni laleng Tidak bisa dibiarkan, Bung Alil. Makanya saya bilang ini kan ada beberapa perubahan ini. Ini ya tegas ini Kejaksaan Agung, Bung Alil. Sangat tegas sekali. Bahkan dia minta itu aparatnya Kaba untuk segera turun. Ada dua penekanannya kemarin itu. Satu adalah terkait dengan tambang ilegal galian C ya, karena memang merusak lingkungan dan banyak juga terjadi sebenarnya potret kejaksaan melihat itu banyak terjadi yang namanya kecelakaan pekerja juga di tambang-tambang galian C ini, Bung Alil. Sehingga mereka tegas memerintah untuk turun. Yang kedua adalah bangunan-bangunan yang ada di garis sempadan sungai. Itu saya juga heran ini kok Kejagung konsennya di situ karena ternyata memang dampak negatif dari tambang galian C atau tambang ilegal ini memang sangat besar baik terhadap lingkungan maupun terhadap keselamatan manusia. Jadi ada dasar sebenarnya Om Malik ini. Tinggal lihat saja. Kemudian kita akan punya Kapolres yang baru ini. Saya katakan tadi biasanya itu ada spirit. Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu kemudian ada legacy atau instruksi dari Kejagung ini ya, mudah-mudahan ke depan ini bisa diminimalisir, Bung Alil, supaya ketika kita lewat itu kiri kanan baru ini kan panjang pantainya luar biasa ya, Bung Alil. Kalau tidak hijau sebelah kanan kemudian lautnya juga sudah ada apalagi itu tidak kelihatan lagi view laut karena reklamasi yang begitu banyak kan tidak asik lah. Bung Alil. Seperti itu. Bu Yus, jadi tidak usah khawatir Ibu Yus ya. Itu anggaplah itu bahwa itu harus kita lewati dan kalau kita sudah bisa melewatinya itu luar biasa mulai sebagai seorang pejuang demokrasi. Karena baru kayaknya juga ini tidak enak, tidak asik demokrasinya tanpa Ibu Yus kayaknya tulisan-tulisannya dan komentar-komentar seperti itulah. Bagaimana Bu Yus? Jangan putus asa. Saya tidak pernah putus asa. Jangan down ya, tetap saja jalan. Yang penting niat kita itu kan koridornya bagus. Pakai saja itu di dalam agama kita innamal a'malu binniyat. Yang penting niat kita itu bagus. Betul. Ya. Terserah orang mau mempersepsikan apa. Seperti itu, Bung Alil. Iya, ini ada komentarnya nih, Haji R. Biru di kiri, gondol di kanan. Iya, gitu. Makometer keadaan Bung Ali. Jadi kayak Ibu Yus Dahlia ini ya, tetap kita harus bersama-sama memberikan spirit untuk menghadapi ini seperti apa ke depan. Ya kita lihat karena kita merasa optimis bahwa tentu semua kebenaran itu sendiri akan mencari jalannya nanti. Seperti itu, Bung Alil. Iya. Oke. Kayaknya kita di penghujung acara ini, Om Elo. Ya. Dan satu sebelum ditutup ini. Apa? Silakan. Saya belum melapor, tapi saya sudah dituduh melaporkan seseorang. Oh ya. Ini juga kacau nih. Iya. Belum pergi melapor ini. Jadi saya belum melapor, saya sudah dituduh melaporkan dan gawatnya karena yang mau dilaporkan itu bukan bukan yang melapor ya. Iya, oke. Ya. Oke, sudah ditangkap Ibu. Maksudnya ditangkap di dalam pikiran saya. Ya, oke, Bung Alil. Iya. Oke. Baik, saya berharap Bu Yus, saya berharap mudah-mudahan orang-orang yang memfitnah itu bisa sadar dan saling minta maaf lah, selesailah persoalan itu. Karena itu kalau itu persoalan lanjut itu adalah persoalan baru ke depan. Bukan sekarang, tapi persoalan baru ke depan. Iya. Dan Allah itu tidak pernah tidur ya. Betul. Saya justru sebagai pejuang demokrasi dan aktivis justru merasa bersyukur dengan kehadiran ada seperti sosok Ibu Yus Dahlia di Baru ini, Bung Alil. Di daerah kita ini 1-2 barangkali kalau ada orang yang mau betul-betul perempuan yang kritis, Bung Alil ya. Perempuan itu yang identik dengan lemah dan sebagainya, Bung Alil. Tapi berbeda dengan Ibu Yus Dahlia ini karena memang darah yang mengalir dalam dirinya itu adalah darah NGO, darah aktivis. Dan beliau ini cukup senior lah,
Bukan hanya dia, pendampingnya pun juga memiliki frekuensi yang sama, Bung Alil ya. Nah, justru salah kalau kayak Ibu Yus, kayak kita semua ini, justru dia melihat persoalan yang ada di daerah. Mari kita manfaatkan sisa-sisa hidup kita ini untuk memberikan pelajaran yang berharga buat anak-anak kita, adik-adik kita ke depan. Oleh karena itu saya selalu mengatakan, kalau murni kemarin perjuangan yang dilakukan oleh Gapembar ini, itu kan bisa menjadi inspirasi bagi mahasiswa, organisasi mahasiswa lain untuk mulai sekarang kembali untuk menjadi peduli terhadap daerahnya, Bung Alil. Saya juga malu itu kalau ketemu dengan aktivis-aktivis dulu, apa aja itu baru-baru adem-adem aja, meskipun sudah terjadi apa tetap masih adem-adem. Waduh, nggak enak juga itu, Bung Alil. Iya. Oke, kita cukupkan sampai di sini dulu untuk pertemuan kita di acara Ogi Baru Menyapa, dan terima kasih banyak. Dan sebelum kita pamit ini ada Andi Gani, pemerintahan tanpa koreksi dan pengawasan bukan demokrasi namanya, tapi terasi. Iya, memang Bung Alil, betul itu. Apalagi kalau kita lihat sudah lebih dari 100 hari ini, sudah berapa hari ini, Bung Alil ya. Kita masih, kalau kita mau jujur dengan diri kita hanya masih melihat bahwa tidak ada improvement, tidak ada satu hal-hal yang baru, terutama yang mengarah kepada visi tadi itu yang sudah dijabarkan di dalam RPJMD. Nah, katakanlah kita belum melihat itu, Bung Alil. Yang ada hari ini nampak di depan mata kita yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih banyak seputar terkait dengan kegiatan-kegiatan seremoni, Bung Alil. Nah, padahal tentu kita sudah mulai berharap ada hilal lah paling tidak, bahwa ada satu hal yang bisa diharapkan menjadi masa depan yang lebih baik untuk daerah kita ke depan. Kalau kita lihat di berbagai media kan pemberitaan ya, informasi kita lihat belum ada berita, kebanyakan informasi. Silakan sampai Bu Yus di jeda ini. Mungkin ada teleponnya apa? Oke, kita pamit dulu. Karena sudah lebih dari 1 jam kita menemani Anda di acara ini, dan kita ucapkan terima kasih banyak juga untuk Bapak Ibu yang sudah konser atau mengikuti acara kita di jadi pagi. yang tetap juga kita ingin bicarakan ke depan ini, Bung Alil, yang sampai ini supaya bisa dikonfirmasi ke kedua ketua KNPI, Bung Alil. Kita ingin membahas dualisme KNPI di baru ini, Bung Alil. Apakah memang sudah tidak ada solusi? Karena kalau tidak ada solusi, misalnya siapa yang legal, punya legalitas untuk melaksanakan program? Karena itu kan terkait juga anggaran yang harus dipertanggungjawabkan, Bung Alil. Saya dengar baru-baru ini ada informasi-informasi yang sepihak disampaikan oleh adik-adik mahasiswa bahwa ada informasi yang dengar benar atau tidak ya. Katakanlah misalnya kalau anggarannya 70 juta ya 35 juta, 35 juta. Kalau saya sih tidak seperti itu juga, Bung. Karena di sini ada responsibility penggunaan anggaran yang mana yang menurut pemerintah yang dianggap bisa melaksanakan itu, Bung. Kalau kita sih berpikir kan perlu ada, sebaiknya dilakukan mediasi, cukup satu saja. Bagaimana caranya ya itu menjadi menjadi pemikiran di pemerintah ini, Bung Alil. Karena kalau dua begitu kan sulit nanti untuk persoalan pertanggungjawaban, karena bagaimanapun di situ ada pengelolaan anggaran. Mungkin kita bahas 1, 2, 3 hari ini, Bung Alil ya. Iya. Oke, dan mudah-mudahan ada yang mendengarkan saat ini yang mungkin saja ya nanti kita akan bahas terkait dengan KNPI. Apakah yang KNPI yang satu ini atau yang kedua ini mana yang yang bisa mendekat ke pemerintah? Kenapa Pak Malik? Kalau terkait KNPI, memang dari pusat itu kan memang dualisme, bukan tigalisme kalau di pusat. Jadi tidak ada masalah, tetapi pemerintahan harus netral, tidak boleh merujuk ke satu. Silakan saja terkait pertanggungjawaban. Saya kira simpel saja. Ada yang mana yang legalitas itu ya terdaftar di Kemenkumham itu
kemudian dia terdaftar di Kesbank karena itu persyaratan untuk penggunaan dana hibah misalnya. Kan begitu. Ya, nanti disimpan saja dulu Om Malik. Nanti kita bahas tersendiri nanti itu disimpan saja dulu. Iya. Siapa tahu yang saya maksud tadi itu bahwa sama-sama legal jadi akhirnya dibagi dua saja, kamu pusing. Yang penting tidak ribut. Kalau intinya saya jangan ribut. Anda kan sama-sama pemuda. Mari kita adem-adem aja lah. Saya ini 23 tahun di KMPI. Ribut di dalam ruangan tapi di luar tidak pernah ribut apa-apa. Oke, makasih banyak untuk kebersamaan tak semua dari Jalan Semangka nomor 95 Bungi Lalabata dan Bang Ilo di Jalan Asoka nomor 26. Baru mohon pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.